Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid Baitul Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah. Di antara ciri diterima amal solih kita itu, kata para ulama, ada kebaikan setelah kebaikan. Alamatu qabulil hasanah al-hasanah ba'daha. Tanda diterimanya amal solih seorang hamba itu, ada amal solih setelah beramal solih itu. Kalau kita ingin menimbang hadirin, apakah saum kita diterima ataukah tidak, qiyam Ramadan, tilawah Al-Quran, dan kita bisa merasakan itu. Cara merasakannya, ada tidak kesolihan yang bertambah setelah saum? Ada tidak kesolihan yang bertambah dari qiyam Ramadan? Ada tidak kesolihan yang kita rasakan setelah membaca Al-Quran? Dan ini diantara tanda kebaikan itu diterima. Nah hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, diantara kebaikan yang harus muncul ketika bulan Ramadan itu, diantaranya adalah sifat kedermawanan, Pak. Dan memang itu yang kita rasakan di bulan Ramadan. Orang begitu giat memberi makan di bulan Ramadan, berbeda di bulan-bulan yang lain. Tiap hari kita saksikan ketika berbuka orang senang untuk memberi, dan memang itu diantara hasil keberhasilan dari amal solih, Pak. Ketika kita semakin senang untuk memberi, bersedekah, hadirin, mendermakan harta kita, itu diantara tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membaca bagaimana keutamaan bersedekah kepada orang yang berpuasa, Pak. Nah, ini keistimewaan terkhusus, masih ada beberapa hari yang panjang di bulan Ramadan ini. Ini kita bisa maksimalkan. Nah, dengan harapan sedekah-sedekah yang kita keluarkan, hadirin, ini menjadi pertama pengangkat derajat, kedua tadi sebagai tanda keikhlasan kita beramal solih terkhusus saum, kemudian ketiga dari sedekah-sedekah ini kita harapkan selama Ramadan ini kan kita sadar hadirin, terkadang lisan ini sulit bersih dari dosa. Mata ini sulit hadirin bersih dari dosa. Maka di antara penghapus-penghapus dosa itu adalah dengan amal solih, Pak. Nah, kita lihat hadis riwayat Al-Bukhari, di mana Nabi di bulan Ramadan itu di antara kesolihan yang muncul itu adalah kedermawanan, hadirin. Karena Nabi SAW, ini penuturan dari Abdullah bin Abbas, Nabi SAW itu ajwadan nas, orang yang paling dermawan, yang paling mudah memberi. Dulu pernah kita saksikan ya, ketika Hakim bin Hizam meminta sampai 3 kali, itu di luar bulan Ramadan, apalagi Nabi di bulan Ramadan. Nah, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan paling dermawannya Nabi itu ada di bulan Ramadan. Terlihat sifat kedermawanan Nabi itu lebih di bulan Ramadan. Nah, mengapa Nabi itu begitu dermawan di bulan Ramadan? Nah, Abdullah bin Abbas menjelaskan sendiri. Hina yaqahu Jibril wa kana Jibril alaihissalam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Ketika bertemu dengan Jibril, dan Jibril bertemu dengan Nabi itu rutin tiap malam bulan Ramadan. Makanya hadirin ini nanti jadi dalil, Pak. Jadi afdalnya tadarus Al-Quran itu setelah tarawih, hadirin. Karena Nabi merutinkan tadarus dengan Jibril alaihissalam itu di setiap malam bulan Ramadan. Nah, yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Nabi bertadarus. Kalau ada kata Bapak Ibu semua
bentuk katanya fa'ala yufa'ilu, seperti kata darasa yudarisu tadarus. Itu maknanya saling, Pak. Jadi terkadang Nabi yang membacakan, Jibril alaihissalam yang mendengar. Tapi terkadang Jibril yang membacakan, Jibril mengajarkan bacaan Al-Quran yang benar itu yang diterima oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala seperti apa? Diajarkan kepada Nabi. Dan ini jadi isyarat hari Bapak Ibu semua, membaca Al-Quran itu tidak sembarang, Pak. Nabi itu kan orang Arab, bahkan orang Arab yang paling fasih ketika itu hadirin. Kalau Allah mau, Al-Quran itu cukup bacaannya. Hadirin, cukup saja diturunkan mushaf, Nabi suruh baca, Pak. Tak usah diajarkan oleh Jibril bagaimana cara membacanya. Tapi kan lihat, Al-Quran itu diajarkan. Ini menunjukkan bacaan Al-Quran itu tidak sembarang, dan harus memang berguru kepada orang yang faham terhadap ilmu-ilmu bacaan Al-Quran, ilmu-ilmu qiraah. Nah, fayudarisuhul Quran, maka kemudian Nabi bertadarus, membaca Al-Quran. Ini secara bahasa, kenapa tadarus itu dinamakan dengan tadarus? Tadarus itu dari kata dars, Pak. Bahasa Arab dars itu pelajaran. Nah, kenapa dinamakan dars, tadarus? Dars itu artinya menghapus, karena kita seringnya membaca, jadi bahasa orang ngadares, Pak. Dan itu jadi bahasa Sunda, jadi ngadares. Karena seringnya kita membaca, kemudian bacaan itu menjadi terhapus, ada di dalam hati. Nah, itu disebut dengan tadarus. Makanya Nabi karena seringnya membaca dengan Jibril alaihissalam, kemudian akhirnya Al-Quran itu berada tepat di dalam hati Nabi. Nah, ini beda dengan kita, Pak. Kita mah semakin tadarus tak apal-apal. kalau Nabi memang kan dijanjikan ya di surat Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Itu janji Allah. Ketika Nabi ditegur oleh Allah, jangan cepat-cepat membaca Al-Quran karena khawatir lupa ketika dibacakan oleh Jibril. Kewajiban kami untuk menghimpun Al-Quran itu di dalam hati Nabi Muhammad, dan kewajiban kami, kata Allah, mengajarkan Qur'anah, cara membacanya. Makanya gak sembarang. Para sahabat pun tidak semua jadi ahli qiraah, Pak. Meskipun mayoritas para sahabat itu hafal Al-Quran, hadirin. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, itu para sahabat banyak yang hafal Al-Quran. Tapi memang tidak semua fokus di ahli qiraah. Hanya beberapa sahabat yang fokus di qiraah dalam bacaan Al-Quran, diantaranya Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ubay bin Ka'ab, hadirin. Dan Ubay ini nanti jadi imam pertama tarawih di zaman Umar bin Khattab. Itu yang ditunjuk pertama kali jadi imam tarawih rutin, itu Ubay bin Ka'ab. Dan satu rakaatnya 100 ayat, Pak. Itu pertama kali. Satu rakaat 100 ayat. Makanya di zaman para sahabat itu, mereka sholat tarawih itu mereka akan berhenti karena khawatir tidak terburu sahur. Kira-kira hadirin, kalau khawatir tidak terburu sahur jam berapa, Pak? Jam 1 malam itu jam 2 malam. Hampir terburu sahur itu mungkin jam 3 atau setengah 4, Pak. Jadi para sahabat dulu sholat tarawih itu, ini luar biasa, dari awal malam sampai akhir malam, Pak. Ini 6 sampai 7 jam, dan itu seperti halnya Nabi SAW. Kan Nabi itu di luar bulan Ramadan, kan? Di ayat terakhir surat Al-Muzammil, inna rabbaka ya'lamu annaka takumu adna min thulutsayil lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak. Sungguh Rabbmu Muhammad melihat dirimu berdiri di malam hari, terkadang 1/3 malam, terkadang setengah malam, terkadang 2/3 malam. Kalau satu malam itu 9 jam, berarti 1/3-nya berapa, hadirin? 3 jam, Pak. Kalau setengahnya berarti berapa? Setengah dari 9 jam, 4 jam setengah. Nabi berdiri berarti terkadang 3 jam, terkadang 4 jam setengah, atau 2/3-nya. Kalau 2/3 dari 9 jam, 6. Ini sholatnya Nabi, Pak. Al-Quran Allah yang sendiri yang menyebutkan. Jadi minimalnya Nabi itu 3 jam, 1/3 malam. Kalau kita mah itu maksimalnya, Pak. Mungkin belum pernah kita merasakan sholat tarawih 3 jam, Pak.
Jadi Nabi itu di luar bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan sholat malam Nabi itu seperti itu, 3 jam, 4 jam setengah sampai 9 jam. Dan ini yang membuat kenikmatan itu, hadirin Bapak Ibu semua, ini yang tidak ada khusyuk, Pak. Kata Hudzaifah, awwalu ma tafqiduna min dinikum al-khusyuk. Hal perkara agama yang akan hilang dari agama kalian itu adalah kehusyuan. Ini yang tidak didapatkan oleh kita, hadirin. Yang membedakan kita dengan para sahabat. Karena para sahabat merasa nikmat lama itu karena khusyuknya, Pak. Nah, seminimal-minimalnya, maka hadirin Bapak Ibu semua, di hari kemarin kita bahas muraqabah. Ini diantara cara supaya kita menikmati sholat itu, kita merasa dilihat, ditatap oleh Allah ketika sholat, Pak. Minimal kita tidak bisa lama seperti para sahabat, hadirin. Yang lama, minimal yang pendek itu khusyuk, Pak. Ini sudah pendek tuh khusyuk nih. Kan itu. Jadi para sahabat itu panjang khusyuk. Kita itu kan kira-kira paling lama nih, guru-guru kita ketika mengimami di masjid itu berapa lama, Pak? Sholat tarawih. Ini kadang setengah jam, kadang jarang kayaknya ada asatidz yang mengimami sampai 1 jam, hadirin. Jarang, biasa kalau 1 jam mau dijadwal deh. Itu dicirian ku ibu-ibuan itu. Cenah si ustaz nu ya apal cenah sok lila we salat tarawih ya. Dan itu. Nah, itu minimal. Nah, ini khusyuknya didapatkan. Nabi kenapa begitu dermawan di bulan Ramadan? Karena tadarus Al-Qur'an, Pak. Hatinya semakin lembut ketika banyak tadarus dengan Jibril alaihissalam. Nah, bahkan kata Abdullah bin Abbas, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Nabi itu lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Angin yang bertiup itu kan kata para ulama, kalau berhembus semua orang itu merasakan hembusan angin itu. Dan seperti itu pula satu kota Madinah, ketika Nabi dermawan, tidak ada orang yang tidak merasakan kedermawanannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi itu, Pak, kalau punya harta, Nabi itu orang kaya, hadirin. Kan Nabi itu punya bagian 1/5 dari ghanimah, harta rampasan perang, dan itu diantara sumber kekayaan Nabi. Kalau para sahabat berperang, Pak, kemudian bawa harta, itu 1/5-nya itu aturan dalam agama harus diberikan kepada Nabi. Tapi hadirin, Nabi itu tidak lama, Pak. Harta yang banyak itu tidak lama. Makanya Nabi itu hanya bertahan 1, 2, 3 hari sudah habis. 1, 2, 3 hari sudah habis. Tapi bukan dibelanjakan, hadirin, tapi karena didermakan, banyak diberikan oleh Nabi. Nah, ini cepatnya habis harta Nabi itu karena kedermawanan. Nah, terlebih hadirin Bapak Ibu semua, ini terkhusus tadi di sedekah kepada orang yang berbuka saum itu, karena ada doa-doa yang diijabah ketika berbuka. Alangkah bahagianya hadirin ketika kita memberi makan, bersedekah untuk berbuka saum, kemudian orang yang berbuka itu mendoakan kita, Pak. Itu ijabah doanya besar sekali. Pertama karena di bulan Ramadan, kedua dia sedang melaksanakan saum, yang ketiga tepat waktu yang sangat diijabah oleh Allah itu ketika berbuka. Salasatun la turaddu da'watuhum, 3 doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Pertama, al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Kedua, as-shaimu hina yuftiru, orang yang saum ketika berbuka. Dan yang ketiga, da'watul mazlum, doa yang terzalimi. Ini doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara adab Bapak Ibu semua, nanti ketika kita berbuka jangan sampai lewatkan waktu-waktu munajat ini, hadirin. Biasanya orang ketika berbuka itu lupa, Pak, karena sibuk dengan kolak gorengan. Akhirnya lupa munajat doanya. Ini sayang sekali. Baiknya ketika kita berbuka itu, hadirin, pertama, ucapkan bismillah, kemudian berbuka dengan yang disunnahkan oleh Nabi apa? Minimal air. Nah, kalaupun tidak senang kurma, gak apa-apa air, pada sok eleh ku bala-bala mah, hadirin. Ini air minimal. Air kata Nabi itu kalau berbuka itu tidak, kalau tidak kurma ya air. Makanya kan doanya apa? Zahabal
dhoma wa batalatil uruk wa sabatal ajru. Karena doanya itu bismillah, kemudian minum, kemudian doa itu, karena doanya itu berkaitan dengan itu. Zahabal dhoma, telah hilang dahaga, telah basah tenggorokan. Makanya sunnahnya pertama kali berbuka itu dengan air putih, Pak, baiknya, supaya bersih, supaya ada jeda dulu sebelum kita makan makanan yang berat, perut kita itu supaya siap. Ini diantara hikmah kenapa Nabi mengajarkan pertama dengan kurma ataupun air, dan supaya menetralisir kalau misalnya kurma. Air itu supaya bersih. Makanya tadi berkaitan dengan doanya, zahabal dhoma wabtalatil uruk, telah basah tenggorokan. Makanya jangan kubala-bala heula, Pak. Nanti doanya berubah. Jadi apa? Telah berminyak tenggorokan, kan itu. Kan itu. Telah basah tenggorokan, hadirin. Telah basah itu makanya air dulu. Nah, baru kemudian setelah zahabal dhoma, doakan, hadirin. Doakan kebaikan kita, kesehatan, keberkahan amal solih, ilmu, amal solih. Di situ ada anak dan istri, Pak. Panggil anak istri kita, doakan anak istri kita. Dan itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr. Nah, ini riwayat ini hari ini. Riwayat lis-shaimi inda iftarihi da'watun mustajabatun, bagi orang yang saum ketika berbuka ada doa yang diijabah. Fakana Abdullah bin Amr idza aftara, kalau berbuka, da'a ahlahu wa waladahu, dipanggil anak istrinya, wa da'a, kemudian Abdullah bin Amr ketika beres berbuka, doakan anak dan istrinya. Didoakan, Pak, dikumpulkan keluarganya untuk didoakan oleh Abdullah bin Amr, karena tahu ketika itu ada ijabah doa. Bapak Ibu semua, kalau kita punya anak yang diharapkan anak itu lulus ke perguruan tinggi, bagus kuliahnya, atau kita ingin diharapkan kesolihannya, hadirin, ketika berbuka saum itu waktu yang sangat tepat untuk mendoakan apa yang kita inginkan, Pak. Kita ingin dilancarkan bisnisnya, hadirin, diberkahi rezekinya, diampuni dosa-dosanya, perjalanan akhirat kita baik. Ketika berbuka saum, perbanyak doa yang kita inginkan, harapan-harapan besar yang kita inginkan, karena ada ijabah doa ini. Nah, hari ini khotiman rahimani wa rahimakumullah, ini keutamaan ketika seorang bersedekah kepada orang yang sedang berbuka saum ini. Pertama, mendapat pahala saum yang sama. Nah, ini amalan yang sangat cerdas, Pak. Ketika kita ingin melipat gandakan saum kita, pahalanya apa? Beri buka orang yang saum, dia makan makanan kita, dia berbuka itu, maka pahalanya semisal dia saum itu akan Allah berikan kepada kita. Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrih, siapa yang memberi makan orang yang saum, maka Allah berikan pahala yang semisalnya. Ghayra annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, tidak akan sedikit pun oleh Allah dikurangi pahalanya. Dia saum selama itu satu hari, pahalanya akan sama meskipun kita hanya memberikan makanan yang sederhana, Pak. Tapi nanti adabnya memang yang harus yang terbaik, Pak. Makanan itu jangan yang sederhana. Kalau kita ingin memberi makanan, di antara adab Islamnya nanti kita akan pelajari. Ini adab-adab di dalam Al-Quran ketika kita bersedekah. Pahalanya gak akan dikurangi, hadirin. Sempurna oleh Allah berikan. Ini keistimewaannya. Kedua, ketika kita memberi sedekah kepada orang yang berbuka saum itu, ini jalan menuju surga kita. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi menyampaikan, inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Di dalam surga itu ada satu ruangan khusus. Ini bahasa saya itu ruangan VIP, Pak. Jadi khusus, yang hanya didapatkan khusus oleh amal-amal yang ini. Akan terlihat luarnya dari dalamnya dan dalamnya dari luarnya. Faqama a'rabiyun, kemudian seorang Arab bertanya, ya Rasulullah, liman hiya, buat siapa ruangan khusus itu? Nah, kata Nabi, pertama, liman atobal kalam, bagi orang yang memperindah ucapannya. Ini yang pertama, Pak. Baiknya termasukkan kita saum itu, kata Nabi, laisa siyam minal akli wa syurbi, bukanlah yang disebut dengan saum itu menahan makan dan haus. Innamas siyam minal lagwi warrafath, yang disebut dengan saum itu adalah menahan perkataan-perkataan yang tidak baik.
Ini yang harus kita tahan, Pak. Bagaimana caranya 1 bulan Ramadan bukan yang hanya yang terasa itu haus dan lapar, Pak. Anu sok ambekan bulan Ramadan libur, Pak. Ini caranya. Yang selama bulan Ramadan ada orang yang mungkin tidak sengaja, tidak sadar, terbiasa untuk berkata-kata yang kasar, kotor. Libur Ramadan itu. Karena itu hakikat saum. Hakikat saum sebenarnya. Nah, yang kedua, wa at'amat ta'am. Ruangan VIP ini yang Allah akan berikan bagi orang yang senang memberikan makan. Wa adamas siyam, dan yang merutinkan saum. Makanya nanti selepas bulan Ramadan, baiknya hadirin Bapak Ibu semua jangan berhenti untuk saum. Ada saum-saum sunnah yang lain. Kan 1 bulan itu latihan, Pak, ajang latihan. Kalau 1 bulan ini kita mampu saum setiap hari dan kita kan tidak merasa berat hadirin hari ini. Seharusnya kalau benar saum kita di bulan Ramadan, nanti di bulan-bulan yang lain pun kita akan mampu mengikhtiarkan saum-saum yang lain. Makanya Nabi kan membarengkan cepat-cepat di bulan Syawal, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang saum di bulan Ramadan kemudian membarengkan 6 hari di bulan Syawal. Nabi hadirin, ini sengaja dengan saum di bulan Syawal ini supaya kebiasaan saum kita tidak berhenti. Karena kasiyamid dahri, maka pahalanya seperti saum setahun penuh. Karena 30 hari dihitung setiap kebaikan itu 10 kali lipat menjadi 300, dan 6 hari di bulan Syawal dikalikan 10 kali lipat jadi 60, maka menjadi seolah-olah 360 hari. Ini sesuai dengan sabda Nabi. Nah, seolah-olah 1 tahun penuh saum bulan Ramadan dengan saum Syawal. Nah, kemudian wasalla lillahi billaili wan nasuniyam, ruangan-ruangan ini untuk orang yang sholat di malam hari sedangkan orang-orang itu sedang tertidur. Ini keutamaan sholat malam sendiri. Dan memang hadirin, sholat malam tarawih itu afdolnya sendiri, Pak. Afdolnya di rumah. Sholat tarawih itu afdolnya itu di rumah, bukan di masjid, dan itu dipraktikkan oleh Nabi. Nabi itu sholat tarawih di masjid itu hanya beberapa hari, banyaknya itu di rumah, Pak. Termasuk pertama kali rutin berjamaah di masjid itu kan bukan di zaman Nabi, tapi di zaman Umar bin Khattab. Itu pertama kali tadi oleh Ubay bin Ka'ab. Ulama-ulama Syafi'iyah menjadikan dalil karena Nabi lebih banyak di rumah, Nabi itu kan pasti mengamalkan yang paling mulia, Pak, yang paling afdol. Maka ini jadi isyarat mulianya, afdolnya sholat tarawih itu bukan di masjid tapi di rumah. Tapi catatannya kata ulama Syafi'iyah, bagi yang banyak hafalan Qur'annya supaya lebih lama. Tapi bagi yang tidak banyak hafalan Al-Qur'annya seperti kita, Pak, seperti saya lah hadirin, yang tidak banyak hafalan Qur'annya, maka afdolnya di masjid, di rumah, di masjid. Karena biasanya kalau orang yang gak banyak hafalan Quran, Mak, di masjid sholat tarawih setengah jam, di rumah mah jadi 10 menit. Jadi yang super ngebut itu di masjid. Nah, makanya afdolnya kalau bagi orang yang banyak hafalan Al-Quran, kecuali kalau yang banyak hafalan Al-Quran itu diharapkan memberikan manfaat maslahat untuk masyarakat, jadi imam. Nah, yang diharapkan karena dia jadi imam, nah diharapkan untuk membarengi masyarakat, nah itu maka lebih utama, dia ada kemuliaan yang lebih ketika di masjid. Seperti Umar bin Khattab hadirin. Kan Umar bin Khattab itu jadi khalifah, Pak. Gak boleh ada imam, tidak boleh jadi ada imam itu kalau misalnya ada khalifah. Khalifah itu harus jadi imam, Pak. Maka Ubay bin Ka'ab ketika itu gak boleh jadi imam kalau ada Umar bin Khattab ketika itu. Nah, ini jadi dalil. Guru-guru saya mengatakan di mana Umar bin Khattab? Ubay bin Ka'ab di masjid dengan para sahabat yang lain berjamaah dengan tadi 1 rakaat 100 ayat tadi. Tapi Umar bin Khattab itu di rumah, tidak ikut berjamaah. Karena Umar bin Khattab itu sholatnya lebih lama dibandingkan sholat yang ada di masjid. Makanya Umar di rumah sholatnya. Dan itu tidak di masjid. Dan ini yang harus kita galakan, Pak, sholat tarawih itu kan sering saya ulang setiap di bulan Ramadan. Filosofinya kenapa tarawih dinamakan dengan tarawih kan? Tarawih itu artinya istirahat, lama sholatnya, akhirnya para sahabat istirahat,
lama sholatnya, istirahat tadi. Ini yang harus digalakan. Nah, supaya untuk memperlama, senang dengan minimal. Nah, ini seminimal-minimalnya kita jangan merasa berat hati kalau misalnya ada imam yang agak lebih panjang. Tadi kan meskipun sepanjang-panjangnya imam, rutin tarawih kita kayaknya gak akan Pak lebih dari 1 jam. Gak akan lebih dari 45 menit. Kalau lebih 5 menit, 10 menit, kita justru harus berterima kasih Ustaz, aduh nuhun. Terus dipanjangan sholatnya. Kan itu. Jadi harusnya seperti itu, karena bertambah pahalanya. Di kita justru terkadang sebaliknya. Saya seringkali kalau memang mengimami itu, saya pernah mengimami di Jamika, Pak. Kemudian dulu baca awal-awal surat Ali Imran, padahal memang hanya 1 ayat 2 ayat pendek Pak, 1 ayat 2 ayat, beres beberapa rakaat, ketua DKM-nya maju, Ustaz jangan pun tentang panjang-panjang di dia Pak, ini para pedagang semua. Oh siapa? Saya ganti Pak dengan Ad-Duha, Atin, padahal lebih panjang, gak protes Pak. Ini gak protes, saya ganti surat-surat di juz amma, padahal justru maksud saya baca surat Ali Imran itu khawatir kalau misalnya jamaah kan bosan dengan terlalu banyak suratnya, harus juz amma, terus juz amma lagi dari awal. Ulama salafus shalih itu hari pertama juz 1, hari kedua juz 2. Kalau kita hari pertama juz amma, hari kedua juz amma, sampai akhirnya juz amma terus. Kan itu. Nah, ini jadi problemnya kita. Kemudian ketiga, orang yang memberikan sedekah kepada orang yang berbuka saum itu mendapatkan makanan dan minuman istimewa di surga. Ayyuma muslimin kasa musliman thauban ala urin kasahullahu min khuduril jannah. Siapa saja seorang muslim yang memberikan pakaian kepada muslim yang lainnya, Allah akan berikan nanti dari pakaian-pakaian surga. Jadi khusus pakaiannya, karena dia senang memberi pakaian kepada orang lain. Nah, ini kan sesuai. Banyak ayat Al-Quran, balasan surga itu sesuai dengan amal kita masing-masing. Kalau kita senang memberi makan, nanti makanan kita berbeda dengan penghuni-penghuni surga yang lain insya Allah. Kalau kita senang memberi pakaian, pakaian kita nanti berbeda dengan penghuni-penghuni surga yang lain. Diistimewakan oleh Allah karena amalan solihnya sesuai dengan amal solihnya. Makanya itulah alasannya orang-orang yang saum balasannya wala khulufu fihi atyabu min rahil mis. Mulut orang-orang yang saum lebih wangi daripada wangi-wangi kasturi. Ini menunjukkan mulut orang-orang yang saum nanti lebih wangi daripada wangi-wangi para penghuni surga yang lain. Karena dominan saumnya, maka Allah berikan dominan keistimewaannya, balasannya yang lebih dibandingkan penghuni-penghuni surga yang lain. Nah, mulut orang-orang yang saum lebih wangi nanti daripada wangi-wangi penghuni surga. Wa ayyuma muslimin at'ama musliman. Siapa saja seorang muslim yang memberikan makan kepada seorang muslim yang lain ala ju' ketika lapar, ketika saum hadir, at'amahu Allahu min thimaril jannah, Allah akan berikan nanti dia makanan dari buah-buahan surga. Wa ayyuma muslimin saqa musliman. Siapa saja seorang muslim yang memberi minum seorang muslim yang lain ala dhama, karena haus, saqallahu min rahikil maktum, Allah akan berikan nanti dia minuman dari ar-rahikil maktum. Ini meskipun memang hadis ini lemah, tapi tadi karena nanti dikuatkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, Pak. Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatakan setiap amalan itu dibalas sesuai dengan amalnya masing-masing. Ar-rahikul maktum itu diantara jenis khomer di dalam surga. Al-maktum itu yang disegel, yang dijaga ini. Tapi tentu jangan bayangkan khomer nanti di akhirat itu sama dengan khomer di dunia. Ya, tentu dibedakan. Tidak membuat pening di dalam Al-Quran itu, tidak menghilangkan akal dan nikmat. Karena kesabaran para penghuni surga tidak meminum khomer ketika di dunia, Allah berikan nanti khomer surga yang tentu jauh nikmatnya dibandingkan dengan khomer di dunia. Khomer dunia madarat, Pak, berbahaya bagi akal kita, menghilangkan akal. Tapi nanti khomer di akhirat di surga tentu tidak seperti itu. Keempat, orang yang bersedekah kepada orang yang saum itu menghapus dosa. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ah. Setiap sedekah itu menghapus kesalahan-kesalahan. Kama yudfi'ul ma'an nar, seperti air mematikan api. Nah,
Ketika kita sadar hadirin, kita pernah berbuat dosa Pak. Mungkin satu waktu kita sadar Pak, pernah melakukan dosa ini, kita berbuat dosa ini. Di antara cara menghapus dosanya itu adalah dengan bersedekah Pak. Kita bersedekah. Dan ini luar biasa, ada kisah Abu Hurairah radhiyallahu an. Satu waktu Pak, beliau dipanggil oleh ibunya. Ya Abu Hurairah, hei Abu Hurairah, kata ibunya. Kemudian Abu Hurairah datang. Labbaiki ya ummah, aku sambut seruanmu wahai ibuku. Masya Allah Pak. Kita kalau punya anak seperti itu, seperti apa? Ada anak kalau dipanggil Pak, kulan mama habis sumping, itu luar biasa Pak. Ini Abu Hurairah, labbaiki ya ummah, aku sambut seruanmu wahai ibuku. Apa ibu? Jadi senang kalau dipanggil itu senang. Kadang kan ada anak Pak, jangankan disuruh, dipanggil lagi. Jang, belum dia apa-apain Bapak itu, baru dipanggil aja udah, itu, kemudian itu. Ada anak ini labbaiki ya ummah, aku sambut seruanmu wahai ibuku. Ketika datang disuruhlah Abu Hurairah. Beres ketika membantu ibunya, Abu Hurairah kemudian menangis Pak. Lari ketika itu ke pasar Pak. Dia tobat, nangis Pak. Kemudian membeli 2 budak, nah ini bersedekah. Dibeli 2 budak kemudian dibebaskan. Aku bebaskan kalian berdua sebagai sedekah karena aku sudah berbuat dosa barusan saja kepada ibuku. Kata Abu Hurairah Pak, barusan berbuat dosa. Padahal kira-kira ini dosa apa coba Abu Hurairah kepada ibunya Pak? Yang kita saja mungkin belum tentu menemukan anak seperti itu hari. Aku barusan berbuat dosa kepada ibuku. Kemudian apa ternyata di Abu Hurairah ketika dosanya? Abu Hurairah ketika mengatakan, aku ketika mengatakan labbaiki ya ummah, nadaku lebih terlalu tinggi daripada suara ibuku. Pas suaranya padahal santun, sopan baik bahasanya, tapi Abu Hurairah sadar suaranya lebih tinggi Pak dibandingkan dengan ibunya ketika menyambut seruan ibunya, labbaiki ya ummah. Kemudian sadar itu bagian dari dosa. Kemudian Abu Hurairah bersedekah dengan membebaskan 2 hamba sahaya sebagai tebusan karena khawatir itu bagian dari dosa. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, ini hebatnya para sahabat. Hal yang seperti itu saja dianggap sebagai bagian dari kedurhakaan Pak. Makanya lihat kan luar biasa Al-Quran menggambarkan fala taqul lahuma uffin. Uffin itu kata yang paling sederhana dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan kebosanan Pak. Kebosanan kepada seseorang itu dengan uff. Uff, kalau ada orang Arab mengatakan uff, itu mengatakan bosan. Uff saja itu bagian dari kedurhakaan. Apalagi lebih dari itu Pak, menyakiti, menyinggung, membentak Pak, mengambil harta orang tua, itu bagian dari kedurhakaan yang lebih besar. Andaikan uff saja itu bagian dari kedurhakaan. Nah, di antara hadirin untuk menghapus dosa-dosa itu sedekah. Bapak Ibu semua, kita mungkin ingat kebaikan orang tua Pak. Niatkan, ya Allah, saya bersedekah dengan sedekah ini. Semoga jadi penghapus dosa untuk saya dan jadi kemuliaan untuk orang tua saya. Karena ada doa-doa yang diijabah itu dari doa-doa orang solih Pak, akan mengalir kepada orang tua. Kelima, pembersih saum Pak. Ketika kita memberi makan kepada orang yang saum, itu niatkan menjadi pembersih saum kita. Selama kita saum dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, kita kan tidak tahu Pak, apakah kita bersih dari dosa-dosa ataukah tidak. Maka ketika berbuka saum kemudian kita memberi makan saum, nah ini sebagai pembersih saum kita. Seperti halnya nanti zakat fitri. Nah, kenapa apa fungsi dari zakat fitri itu? Nabi menyampaikan sendiri, zakat al-fitri tuhratan lisaim minal lagwi warafath. Zakat fitri itu pembersih bagi orang yang saum di bulan Ramadan, selama bulan Ramadan, minal lagwi warafath, dari perbuatan yang sia-sia dan dari perkataan-perkataan yang kotor. Mungkin di bulan Ramadan hadirin kita terkadang lalai dengan handphone Pak, lalai. Makanya baiknya Bapak Ibu semua di bulan Ramadan itu libur Pak, libur Facebook, jangan buka itu media sosial yang kiranya tidak bermanfaat untuk amal-amal kita, itu libur. Kadang memang ya terlebih bagi kita, hati-hati hadirin. Saya gabung beberapa grup di masjid itu, share berita-berita yang belum jelas Pak, apalagi yang tentang perpolitikan yang kira-kiranya kita belum bisa membuktikan kebenaran itu. Lebih baik kita membersihkan diri.
Kita tidak untuk menyebar berita yang kita belum jelas kebenarannya, hadirin. Itu akan lebih membersihkan saum kita. Nah, zakat fitri termasuk memberikan sedekah saum, itu membersihkan saum-saum kita. Nah, ini 5 hadirin keutamaan dari bersedekah kepada orang yang saum, mendapatkan pahala saum, jalan menuju surga, mendapat makanan, minuman istimewa nanti di surga, sebagai penghapus dosa-dosa kita dan terlebih pembersih saum yang kita lakukan. Nah, hadirin ikhwatul iman, kemudian ini saya ringkas saja karena tadi ada usulan untuk tanya jawab nanti mungkin sebelum ditutup. Nah, insyaallah mungkin jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan silahkan. Ini adab dalam bersedekah. Pertama, sedekah dengan yang terbaik. Kalau kita hendak memberi makan, jangan tanggung, Pak. Makanan yang terbaik. Nah, kalau orang ingin bersedekah kurma, cari kurma yang mahal, Pak. Kalau mampu, kalau kiranya tidak mampu, ya sesuai dengan kemampuannya. Bersedekah dengan yang baik, karena kan orang pun akan senang. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kalian berinfak dengan apa yang kalian sukai. Kita kan udah bahas, Pak, ayat ini di kajian Riyadhus Shalihin. Masih ingat, Pak, ayat ini berkaitan dengan sahabat siapa? Atau masih lupa? Terus sudah terlalu banyak hadis yang sudah dipelajari. Ini kan berkaitan dengan Abu Thalha, hadirin. Abu Thalha itu dia punya kebun namanya Bayruha, masih ingat kan itu? Kebun tepat di depan Masjid Nabawi, dan itu kebun yang berlimpah, Pak, kebun kurmanya. Kemudian memang tempatnya strategis, besar, kemudian tepat depan Masjid Madinah. Ya bayangkannya seperti inilah, Pak. Ada orang punya tanah tepat di depan Masjid Agung. Kira-kira berapa harga tanah itu, Pak? Depan Masjid Agung kan itu. Ya kalau depan Masjid Baitul Mutakin aja kira-kira udah mahal sekarang, Pak. Apalagi depan Masjid Agung, tepat depan Masjid Nabawi yang Nabi suka berwudu di kebun itu. Ketika turun ayat ini, datang Abu Thalha kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sungguh harta yang paling aku sukai itu adalah Bayruha." Kebun itu, kebun kurmanya lebat, hadirin. Kemudian strategis tempatnya, suka digunakan, airnya banyak kebun itu, suka digunakan wudu oleh Nabi. Dan Nabi, demi Allah saya, dan itu yang paling aku sukai, dan hari ini aku sedekahkan karena Allah. Luar biasa, Pak. Harta yang paling disukai oleh Abu Thalha. Ketika turun, lan tanalul bir, tidak akan sampai kepada bir, kebaikan, hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Meskipun ketika itu ya Nabi, nah, wahai Abu Thalha, sedekahkan itu kepada keluargamu. Nabi tidak menerima itu. Nah, ini luar biasanya ada, Pak. Seorang kiai, seorang ustadz, "Ustadz, ini saya ada sedekah." "Oh, nyekerabi itu ya." Ustadz dan itu. Jadi ustadznya yang kaya. Ya, Nabi itu lihat. Apa kata Nabi? Berikan itu kepada saudaramu. Ini jadi syarat sedekah yang terbaik itu bukan kepada orang lain dulu, Pak. Lihat adik, kakak, paman, bibi yang mungkin masih kesulitan hidupnya. Sedekahkan harta itu. Sedekahkan mungkin orang itu kepada orang-orang terdekat kita. Nah, itu bahkan termasuk mungkin kepada seorang istri kepada suami, suami kepada istri, jangan jauh-jauh, Pak. Mungkin suami sedang kesulitan, istri harus senang bersedekah kepada suaminya. Kedua, ikhlas. Nah, ini ketika bersedekah, harapkan hanya tatapan Allah, ridho Allah, wajah Allah, balasan Allah. Tidak ada harapan pujian sedikit pun dari sedekah yang kita berikan. Nah, karena ini jadi penentu besarnya pahala itu karena keikhlasan hati kita. Ketiga, jangan hanya mengharap dunia. Ada orang bersedekah, Pak, karena ingin lancar bisnisnya. Boleh, hadirin, tidak salah, Pak. Dia bersedekah jadikan wasilah karena ingin bisnisnya lancar. Tapi catatannya jangan hanya mengharapkan dunia, tapi mengharapkan juga akhirat. Nah, itu kita diajarkan oleh Allah, kita mendapatkan kebahagiaan bukan hanya dunia tapi dunia akhirat, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah. Jadi jangan sampai ketika orang bersedekah ada perasaan karena ingin dilancarkan usahanya saja, tapi termasuk ya Allah aku bersedekah ini jangan tanggung Pak, minta kepada Allah itu ampuni dosa-dosa hamba, angkat derajat hamba nanti di surga, muliakan hamba nanti di surga, termasuk ya Allah lancarkan rezeki saya, lancarkan usaha saya. Nah ini jangan hanya dunia saja, tapi kita orang beriman itu kan kehidupan yang abadinya itu yang paling bahagia itu nanti di akhirat. Nah, bukan hanya ketika di dunia. Kemudian keempat, ketika kita bersedekah jangan mengungkit-ngungkit sedekah yang sudah kita berikan. Ingat tuh baheula sia baheula urang maneh dibantuan itu. Eta tiap panggih Pak ngobrol eta ya Pak. Nah, itu gak boleh menghapus, jadi menghapus pahala sedekahnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian hapus pahala-pahala sedekah itu dengan menyebut-nyebut sedekah dan menyakiti perasaan yang diberi sedekah. Yo, kan didinya mah sangsara diberi. Nah, gak boleh. Itu gak ada pahalanya, Pak. Meskipun besar yang diberikan itu gak akan ada nilainya di hadapan Allah. Nah, ini lihat, kita diajarkan oleh agama kita bersedekah, berderma dengan yang terbaik. Ketika berderma dengan adab yang baik, kemudian setelah berderma jangan sebutkan kebaikan-kebaikan kita. Ini Masya Allah Pak, ini adab yang luar biasa agama kita mengajarkan kepada kita. Sebelum bersedekah, ketika bersedekah, bahkan setelah bersedekah diatur oleh agama kita Pak. Ada kebaikan-kebaikan itu. Kelima, nah ketika kita bersedekah boleh baik secara tersembunyi. Kita tidak menyebut nama kita, boleh hadirin, karena ingin membersihkan hati kita. Atau baik secara terang-terangan itu pun boleh. Ini hadisnya, ayat Qur'annya di intubdu shadaqat fani immahi. Kalau kamu tampakkan sedekah-sedekahmu itu baik Pak. Kadang misalnya di grup Pak, ada ini donasi untuk masjid, kan itu dia kan disebut nama tuh, kan itu gak apa-apa, sebutkan nama kita. Misalnya saya Pak Husna Hisabaholi, gak apa, itu pun baik. Intubdu shadaqat, kamu menampakkan sedekah-sedekah itu baik. Apalagi kalau kita niat misalnya untuk memotivasi orang lain pun ikut bersedekah, gak apa-apa, kita sebutkan nama kita. Karena yang tahu ikhlas dan tidak ikhlas itu hanya hati kita Pak. Meskipun nama kita disebut. Atau biasanya orang hadirin ketika lewat kenjeleng Pak, biasanya ketika Jumatan, karena khawatir ria ditutupan. Dan itu supaya orang tidak melihatnya. Pektengan 2000 pantesan ditutupan. Dan itu ditutupan harin. Padahal jangan khawatir, intubdu shadaqat. Kalau kita menampakkan sedekah terlihat oleh orang lain, fanimah, itu pun baik. Yang harus diatur itu apa? Hati, tidak merasa ketika terlihat orang lain itu kita tidak sedikit pun mengharapkan dilihat orang lain, dipuji, kita disebut orang yang dermawan. Itu yang harus kita perhatikan meskipun kita terlihat oleh orang lain. Karena tidak jadi penentu hadirin. Terlihat dan tidak terlihat itu tidak jadi penentu ikhlas Pak. Bisa jadi dia bersembunyi bersedekah tapi tidak ikhlas. Ada orang justru dia terang-terangan tapi justru ikhlas. Nah ini hati-hati. Saya sering dulu pernah gambarkannya, ada orang Pak, nomor pertama Haji Anu, nomor kedua Haji Anu, nomor 3 hamba Allah. Ketika disebutkan hamba Allah, tong beja-beja tah eta mah urang sia. Tong beja-bejanya nu katilu teh urang 10 juta ka masjid. Sebut hamba Allah Pak, tapi tidak. Dia belum tentu jadi penentu, tersembunyi, dia sembunyikan nama itu jadi ikhlas enggak. Intubdu shadaqat fa ni'mahi, ketika kita menampakkan sedekah itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Nah, kalaupun kita menyembunyikan sedekah kita tidak mau orang lain tahu kita yang bersedekah, itu pun baik. Fahuwa khairul lakum, itu adalah kebaikan. Jadi dua-duanya jadi pilihan Mak. Ketika bersedekah boleh secara sembunyi-sembunyi, boleh secara terang-terangan. Meskipun tadi secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Nah, karena kita untuk menjaga keikhlasan. Kemudian hadirin, ini sebagai penutup, ini teladannya bersedekah. Ibnu Umar, kalau misalnya beliau saum, la yuftiru illa ma'al masakin. Beliau tidak mau berbuka saum kecuali di pinggir beliau harus ada orang-orang miskin.
Ibnu Umar gak mau buka saum kecuali harus ada orang miskin, buka bareng Pak, dengan orang-orang miskin. Bahkan pernah, nah ini dikisahkan satu waktu ketika beliau saum, datang orang yang meminta-minta, dia hendak makan buka saum, akhadha nasibahu, kemudian dia ambil bagian saum, berbuka saum dari Abdullah bin Umar, diberikan kepada orang yang meminta-minta itu. Ketika sudah diberikan, nah kemudian dia pulang lagi Pak. Ketika sudah pulang, ternyata makanannya udah habis sama keluarganya, sudah gak ada lagi. Fayusbihu shaiman walam yakul syai'an. Keesokan harinya Abdullah bin Umar belum berbuka dan saum kedua harinya dan biasa saja, tidak menggerutu. Ini luar biasa. Hari keduanya saum dan tidak menggerutu, tidak makan apa-apa karena makanan buka saumnya diberikan ketika hari kemarinnya kepada orang yang meminta. Dan itu pun yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad, seorang orang yang meminta datang kepada Imam Ahmad, diberikan roti ketika itu untuk berbuka Imam Ahmad, sampai ketika pagi merasakan lapar dan melanjutkan saum kedua kalinya. Ini Imam Ahmad. Imam Hasan Al-Basri, beliau memberi makan kepada saudaranya ketika saum sunnah. Nah ini kalau ini saum sunnah Pak, Imam Hasan sedang saum sunnah, beri makan saudara-saudaranya makan enak, Imam Hasan hanya tersenyum saja melanjutkan saum. Ini Masya Allah, dan tidak merasa berat. Meskipun boleh dalam syariat kita, kalau saumnya saum sunnah, ketika kita misalnya ingin membahagiakan saudara-saudara kita ikut berbuka, itu boleh Pak. Nah, atau misalnya ketika kita saum sunnah berkunjung kepada saudara kita, dijamu dengan makanan, kita batalkan saum kita, itu boleh. Jadi dua-duanya boleh, baik boleh melanjutkan saum, atau kita karena ingin memuliakan saudara kita atau yang sudah menyiapkan makanan. Apalagi kan khawatir kalau keluar kota, biasanya kan saudara-saudara kita siapin Pak makanan Pak, dia capek misalnya ini, kemudian kita tidak makan, itu khawatir sakit hati. Nah kemudian boleh kita buka saum karena untuk memuliakan itu. Nah sebagai penutup terakhir dari nikmat iman, ini doa kalau kita diberi makan oleh orang lain. Allahumma at'im man at'amani wa aski man asqani. Ya Allah, berikanlah makanan kepada orang yang telah memberi makan kepada diriku, baik makanan di dunia dilimpahkan rezekinya, termasuk makanan nanti di surga, makanan yang istimewa khusus bagi orang-orang yang memberi makan. Wa aski, dan beri minum, baik minuman di dunia diberikan keberlimpahan rezekinya, atau nanti minuman di surga, rahikul makhtum hadirun, seperti tadi minuman-minuman di dalam surga. Man asqani, orang yang memberi minum kepada diriku. Allahumma at'im man at'amani wa aski man asqani. Nah, kita ulangi hadirin. Allahumma at'im man at'amani wa aski man asqani. Nah ini diantara doanya ya. Nanti mungkin saya share ke Sina, mungkin semoga bisa di share di grup insyaallah. Nih ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepada diriku, dan berilah minuman kepada orang yang beri minum kepada diriku. Nah hadirin khatiman rahimanillah, nah ini tadi adab-adab terkait dengan memberi sedekah kepada orang yang berbuka saum. Nah alhamdulillah mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.